Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatana Misaki dari kelas 11 PPLG 7, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mengolah data dari Google Colab menggunakan bahasa Python. Nah, untuk yang pertama kita masuk dulu ke Google Chrome. Kita masuk ke web yang namanya Google Colab. Oke, kita masuk. Open Colab. Sini kita klik yang tulisannya Welcome to Colab. Kita klik. Nah, jadi untuk yang pertama kita tuliskan kode dulu. Kita harus menginstal Pandas. Kita klik tanda seru pip install Pandas. Kemudian bawahnya kita ketikkan lagi pip install NumPy. Kita run. Nah, jadi kedua library ini berfungsi untuk kita mengolah atau menganalisis sebuah data. Kemudian sudah kita install, kita import. Nah, jadi kita ketikkan kode di sini import pandas as pd dan bawahnya import numpy as np. Kita run. Nah, di sini as ini adalah alias. Jadi pandas alias pd. Jadi as itu adalah alias atau bisa juga julukan. Jadi kalian bisa mengasih nama apa aja terserah kalian yang kalian mau. Di sini saya alias PD. Jadi tidak harus PD, kalian bisa menggunakan apa yang kalian inginkan. Kemudian kita sudah menginstal dan mengimportnya, kita harus menyiapkan yang namanya data. Jadi untuk kalian yang belum mempunyai data yang akan dianalis, kita bisa menginstal data terlebih dahulu. Kita bisa download di website Google. Nah, di sini kalian bisa mencari data apa yang kalian mau di search. Tulis apa yang kalian mau, atau kalian juga bisa di dataset. Ini sudah tersedia banyak sekali data yang bisa di-download. Mungkin saya akan memilih data ini Olimpik 2024. Nah, kita download. Nah, ini berbentuk zip. Jadi kita harus mengekstraknya terlebih dahulu untuk bisa diakses. Kita siapkan folder terlebih dahulu. Kemudian kita ekstrak filenya. Kita tempatkan ke folder yang sudah kita buat, ekstrak. Nah, di sini sudah diekstrak. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke Google Drive. Google Drive. Nah, kemudian kita sudah masuk Google Drive, kita buat folder. Misalnya Google Data. Kita create. Kemudian di folder ini kita upload file tadi yang sudah kita ekstrak.
Tunggu, nah ini sudah diupload filenya. Kemudian kita kembali lagi ke Google Colab. Nah, di sini kita pencet gambar file ini, kita pencet. Nah, kemudian kita pilih yang Mount Drive. Nah, di sini kita muncul from Google Colab import drive. Kita run aja. Udah. Kemudian kita ke drive. Jika kalian belum muncul drive-nya, kalian bisa refresh di sini supaya drive-nya muncul. Kita klik drive, kemudian kita klik my drive. Kita cari folder tadi yang sudah kita buat. Kita copy paste file yang sudah kita ekstrak tadi. Kemudian di sini kita tambahkan kode lagi, itu kita klik df dan pd dot read underscore csv. Kita kontrol V di sini, tempel. Nah, kemudian kita ketikkan lagi df dot head. Kita run. Nah, di sini sudah muncul datanya yang sudah kita ekstrak tadi. Jadi pd.read ini untuk supaya kita bisa menampilkan data dan kita bisa membaca data yang sudah kita ekstrak tadi yang kita akan analis. Kemudian df.head ini berfungsi untuk menampilkan beberapa untuk menampilkan beberapa baris teratas sampai ke bawah dari data yang kita analis. Jadi data teratas akan muncul di sini teman-teman, di df.head ini sampai terbawah. Kemudian kita plus code lagi. Di sini ada lagi yang namanya df.file. Kita run. Loading. Nah, sini sudah muncul. Jadi df.file ini berfungsi untuk menampilkan beberapa baris terbawah dari data yang kita analis. Jadi kita menampilkan baris terbawah ke atas dari data yang kita analis. Jadi data tel ini adalah kebalikan dari df.head. Kemudian kita plus code lagi. Kita ada yang namanya df ilog. Kita run. Oh ya, di sini df ilog tidak menggunakan kurung yang seperti ini, tapi menggunakan yang siku. Nah, di sini kita bisa tekan 0,2. Kita run. Nah, di sini df ilog ini berfungsi untuk menampilkan baris yang kita pilih. Jadi ini 0 adalah baris ke 0. Jadi ini memunculkan baris ke 0 dari tabel di atas. Ini tabel di atas. Baris ke 0 adalah kompetisi, rank, energy gold, silver. Nah, kita munculkan seperti ini.
kalau kita ketik munculkan 2, nah di sini akan memunculkan baris kedua dari data di atas. Ini data kedua berisi seperti ini, ranknya 3, goldnya 0, silver 1. Jadi di sini juga seperti itu data ketiga. Nah, kemudian di sini DFI log ini juga bisa jadi seperti ini. Misal 3 sampai 8. Nah, sampai kita run. Nah, di sini ini ada 3.28 ini adalah kita memunculkan baris dari baris ke-3 sampai baris ke-8. Ini seperti ini, baris ke-3 sampai 8. Kemudian untuk ini yang 0.25 kita adalah memunculkan kolom ke-0 sampai ke-5 dari tabel di atas. Di sini kolom ke-0 sampai ke-5 adalah kompetisi rank, NOC, gold, silver. Ini ya. Kemudian yang 3.8 ini adalah barisnya. Jadi baris ke-3 sampai ke-8. Seperti itu. Kemudian kita ada lagi yaitu DF info. Di sini DF info ini menampilkan informasi dari data yang kita analis. Jadi ini DF info ini memunculkan semua kolom yang ada di data. Ini semua kolom yang ada di data ada 6 totalnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita juga ada lagi yang namanya DF kita run. Nah, di sini def is null.sum ini berfungsi untuk memunculkan atau menghitung yang nilainya itu tidak ada skornya atau 0. Jadi untuk yang baris yang tidak ada nilainya itu atau 0 akan terbilang true, dan kalau yang ada nilainya akan terbilang false. Kemudian selanjutnya kita ada df describe run. Nah, df describe ini berfungsi untuk menampilkan statistik deskripsi dari data yang kita analis. Jadi ini akan muncul semua di sini. Jadi ada statistiknya seperti minimal sampai maksimal, mean, standar. Dia akan menampilkan di df describe. Jadi ada banyak sekali cara untuk mengolah data di Google Colab ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, ada df head ini berfungsi untuk menampilkan beberapa data teratas sampai terbawah. Kemudian di sini ada df tile, yaitu kebalikannya df head, menampilkan beberapa baris terbawah dari data yang kita olah atau analis. Kemudian di sini ada df log untuk menampilkan beberapa baris yang akan ditampilkan. Kemudian df info
Ini ada fungsinya untuk menampilkan informasi dari data yang tersedia. Jadi semua kolom ada semua kolom ditampilkan di sini ya teman-teman. Kemudian di sini ada df insur sum, itu menampilkan nilai yang tidak ada skornya, yaitu 0 dan itu akan terbilang true, dan jika ada angkanya atau ada skornya itu akan terbilang false. Kemudian selanjutnya ada df describe, ini berfungsi untuk menampilkan statistik deskripsi dari sebuah data. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.